tantangan yang ada di depan mata dan sudah kita lalui dari sejak 2019, 2020, 2021, 2022 sekarang sungguh luar biasa. Dan seandainya Pak Prabowo yang menjadi presiden, sepertinya keadaan negara kita akan jauh berbeda. Hal pertama yang membuat sebetulnya pada waktu kampanye tahun 2019 itu menarik hati saya, menarik minat saya gitu ya, menarik perhatian saya lah tentang Pak Prabowo waktu itu adalah novel yang beliau selalu sampaikan di berbagai macam kesempatan ya. Dan novel itu kemudian saya buru, saya cari, itu novel judulnya Ghost Fleet The Next World War ya. Ini bukunya seperti ini. Saya mudah-mudahan melalui video ini apa-apa yang ada di dalam pemikiran saya terkait dengan Pak Prabowo Subianto bisa diterima oleh banyak pihak, dan ini adalah suara hati saya ya, sebagai warga negara Indonesia yang di tahun 2019 memutuskan untuk tidak memilih beliau sebagai presiden. Dan saya ingin sampaikan bahwa saya menyesali keputusan saya tersebut. Saya menyesal tidak memilih Pak Prabowo waktu itu. Karena setelah tahun 2019 sampai dengan hari ini, sudah 3 tahun berlalu menuju tahun keempat pemerintahan presiden saat ini, di mana bukan Pak Prabowo yang menjadi presidennya. Lalu kemudian situasi yang terjadi di Indonesia dan juga di dunia khususnya, itu kita sungguh rugi presiden kita bukan Pak Prabowo. Tantangan yang ada di depan mata dan sudah kita lalui dari sejak 2019, 2020, 2021, 2022 sekarang sungguh luar biasa. Dan seandainya Pak Prabowo yang menjadi presiden, sepertinya keadaan negara kita akan jauh berbeda. Hal pertama yang membuat sebetulnya pada waktu kampanye tahun 2019 itu menarik hati saya, menarik minat saya gitu ya, menarik perhatian saya lah tentang Pak Prabowo waktu itu adalah novel yang beliau selalu sampaikan di berbagai macam kesempatan ya. Dan novel itu kemudian saya buru, saya cari, itu novel judulnya Ghost Fleet The Next World War ya. Ini bukunya seperti ini. Saya punya 2 versi dan sudah saya baca dalam versi aslinya berbahasa Inggris, dan kemudian saya juga bisa berhasil untuk mendapatkan bahasa Indonesianya untuk memperjelas apa yang tertulis pada novel ini. Dan berdasarkan novel ini yang sepertinya ya, kalau saya lihat itu adalah salah satu hal penting yang menjadi motivasi Pak Prabowo untuk sekali lagi, untuk kesekian kalinya mencoba untuk maju menjadi presiden ya. Itu salah satunya, saya yakin motivasinya adalah berasal dari novel yang beliau baca ini dan kemudian beliau yakini isinya. Jadi novel ini ditulis oleh 2 orang, namanya adalah P.W. Singer dan August Cole. Beliau berdua ya penulisnya, dan novel ini genrenya adalah novel ya. Jadi bukan buku ilmiah, tetapi lebih ke science fiction ya, genrenya begitu. Dan ditulis oleh 2 orang yang merupakan pakar strategi militer dan mantan analis pertahanan ya. 2 orang yang sangat ahli di dalam pertahanan, keamanan, dan peperangan. Dan mereka ini menulis, dan ketika saya membaca,
saya kemudian juga jadi muncul ya kekhawatiran yang barangkali mungkin sama dengan yang dipikirkan dan dirasakan oleh Pak Prabowo. Kenapa? Karena di novel ini ya, walaupun ini novel, tapi saya banyak sekali orang-orang yang ahli itu menuliskan apa yang dia ketahui, para pakar menuliskan apa yang dia ketahui itu ada dua opsi. Yang pertama adalah dia menulis artikel-artikel ilmiah dan kemudian dibaca secara oleh masyarakat ilmiah, atau dia menuliskan buku populer semacam novel seperti ini untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan gagasan, untuk menuangkan apa yang dia pikirkan itu agar bisa diterima, agar lebih bisa diterima oleh masyarakat, oleh rakyat, oleh penduduk dunia secara luas ya. Karena itu maka Singer dan Cole ini memilih untuk menuliskan apa yang mereka ketahui dan apa yang menjadi gagasan mereka itu di dalam bentuk buku novel ya. Yang mengagetkan adalah bahwa buku Ghostfleet ini kan cerita tentang the next world war. Artinya artinya apa tuh? Berarti perang dunia ketiga kan ya, the next world war. Kita di dunia ini sudah terjadi 2 kali perang dunia kan? Perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan di novel ini cerita tentang perang dunia ketiga. Dan epicentrum dari perang itu, pusat peperangan itu di Laut Cina Selatan dan di kawasan yang oleh penulisnya itu disebut sebagai dulu bernama Indonesia gitu. Artinya di novel ini yang settingnya tuh sekitaran tahun 2030. Penulis novel ini menyatakan bahwa Indonesia sudah tidak ada. Jadi kawasan yang menjadi area peperangan perang dunia ketiga itu adalah area yang dulu bernama Indonesia. Ya, sebagai seorang purnawirawan jenderal ya, dan beliau sangat memahami situasi geopolitik, pasti beliau juga khawatir sekali ya ketika membaca novel yang ditulis oleh pakar pertahanan seperti ini. Dan mungkin dalam alam pikiran beliau tergerak untuk maju sebagai presiden. Karena apa? Presiden itu adalah panglima tertinggi kan, panglima tertinggi dari negara Indonesia ini. Dan apabila ada ancaman atau bahkan betul-betul terjadi perang apalagi perang dunia gitu ya, itu ya presiden akan menjadi panglima tertinggi, panglima perang tertinggi, panglima perang di atas dari panglima TNI ya. Komando peperangan dipegang oleh presiden. Karena sekali lagi karena beliau adalah purnawirawan jenderal, pasti beliau tergerak untuk maju di situ ya, sebagai seorang patriot ya, seorang yang berjiwa patriot gitu. Anehnya di saya tuh pemahaman kesadaran tersebut itu tetap tidak membuat saya kemudian berkeputusan untuk memilih beliau ya, padahal ya novel ini sangat make sense ya, apalagi ketika kemudian betul-betul banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pasca 2019 ya. Pertama adalah pandemi. Lalu berikutnya lagi adalah betul ya terjadi perang dunia ketiga. Artinya kan apa yang ditulis oleh Singer dan Cole di novel ini ya saat ini sudah terjadi. Mereka menuliskan bahwa perang dunia, the next perang dunia ketiga itu terjadi di sekitaran tahun 2030. Tetapi seperti yang terjadi pada perang dunia pertama dan perang dunia kedua kan ancang-ancang ya, pemanasan dari perang dunia itu kan memang terjadi sekitar 5-10 tahun sebelum perang dunia itu betul-betul terjadi kan gitu. Ya kurang lebih ya sekarang ini kan memang sudah sepertinya memang sudah mulai, dan itu suatu keniscayaan yang tidak terelakkan. Jadi seandainya di tahun 2024 ya Indonesia itu terseret atau kemudian epicentrum yang semula ada di Eropa, artinya di 2024 itu siapapun yang menjadi presidennya dia akan maju perang ya, dia akan menjadi panglima tertinggi tentu saja. Dia akan memegang pucuk pimpinan tertinggi untuk membuat strategi bertahan maupun menyerang ya seandainya negara kita itu diserang, dan dia juga yang akan memikirkan dan kemudian menjalankan strategi perang gitu. Jadi ya saya jadi menyadari gitu kekhawatiran dari Pak Prabowo yang beliau sampaikan pada waktu kampanye itu ya pelan-pelan ya, bukan pelan-pelan lagi, betul-betul terjadi satu demi satu. Andai kata juga Indonesia memang
sudah tidak eksis lagi, artinya dengan berbagai macam peristiwa, keadaan, kejadian, bahkan mungkin juga tergulung oleh hutang yang luar biasa sehingga kemudian negara ini bangkrut. Jadi ya memang sepertinya apa yang diramalkan oleh kedua penulis di Ghost Fleet dan kemudian diyakini oleh Pak Prabowo itu ya memang sudah harus kita bersiap-siap diri untuk menghadapi perang besar. Kenapa nggak mungkin? Ya mungkin saja kan, karena dunia juga sudah merasakan perang dunia besar ya di abad ke-20. Sekarang kita sudah 22 tahun di abad ke-21, lalu kemudian ada perang, ya wajar gitu loh. Yang tidak wajar adalah kalau kita tidak juga memahami, kita juga tidak menyadari, apalagi lebih tidak wajar lagi kalau pemerintah tidak menyadari dan tidak memahami. Nah, itu kan yang repot itu ya. Jadi ya mungkin bisa dipertimbangkan juga dari semua calon-calon presiden yang akan berlaga dalam pertandingan memperebutkan kursi presiden di tahun 2024 adalah orang yang capable, orang yang mumpuni untuk menjadi panglima perang ya. Apalagi ketika dinyatakan di novel ini sekali lagi bahwa Indonesia sudah tidak eksis lagi. Barangkali mungkin itu juga yang mendorong Pak Prabowo untuk maju pada saat 2019 itu ya. Di tengah-tengah cemoohan, di tengah-tengah cemoohan lah ya gitu. Karena beliau sudah berkali-kali maju kan ya. Baik sebagai wakil presiden, kemudian maju lagi sebagai calon presiden, lalu maju lagi sebagai calon presiden. Itu banyak sekali kan hujatan, cemoohan yang dialamatkan ke beliau. Tetapi beliau pada saat itu terus maju. Antara lain ya mestinya ada suatu dorongan yang sangat kuat. Beliau sangat khawatir apabila ramalan yang ditulis di novel ini betul-betul terjadi. Artinya ada kemungkinan bahwa selama tahun 2019 sampai tahun 2030 itu Indonesia tidak ada lagi oleh macam-macam sebab. Ya beliau mungkin terpanggil ya untuk bagaimana mempertahankan negara kita ini gitu. Dengan cara apa? Menjadi presiden. Dan saat itu juga beliau memulai peluang yang sangat besar ya. Makanya sepertinya juga kalau kita lihat gejalanya ya di tahun-tahun sekarang ini, ketika calon-calon presiden itu sudah mulai memunculkan diri kan, beliau sepertinya juga akan maju lagi ya. Sudah akan maju lagi ya. Ya saya tidak mau melewatkan kesempatan ini kalau memang seandainya antara di tahun 2022 akhir 2023 memang gejala-gejala perang dunia ketiga itu akan meluas ya. Saya tidak akan ragu untuk memilih Pak Prabowo untuk menjadi panglima tertinggi ya tahun 2024 untuk mempertahankan negara ini, mempertahankan kedaulatan negara ini. Karena kalau betul-betul terjadi artinya perang dunia itu akan ditarik ke selatan, akan ditarik ke wilayah Indonesia. Tidak ada yang lebih pantas daripada Pak Prabowo untuk memimpin negara ini dalam masa-masa yang sangat-sangat kritis ya. Dan besar harapan saya beliau sebagai seorang purnawirawan jenderal gitu ya, itu memiliki jiwa patriot dan itu kan sudah terbukti ya, sudah terbukti. Kemudian beliau juga seorang yang jenius ya, sehingga usia itu menurut saya tidak relevan kita bicara di sini. Sebab yang paling penting pada masa yang sangat kritis, tidak ada yang lebih pantas untuk menjadi panglima tertinggi selain seorang yang memiliki latar belakang militer dan memiliki taraf IQ yang masuk dalam level jenius seperti Pak Prabowo ya. Tidak ada lagi calon yang lebih penting untuk dipikirkan untuk dipilih ya selain beliau gitu. Dan saya masih dini untuk bicara apakah saya akan mendukung Pak Prabowo kali ini ya, kali ini karena saya melewatkan kesempatan untuk mendukung beliau di tahun 2019 ya. Saya masih wait and see ya. Tapi ini sekali lagi belum keputusan final ya. Masih banyak waktu karena kita juga belum tentu ya Pak Prabowo akan maju kan belum tentu. Naga-naganya sih, gejala-gejalanya udah kelihatan, tapi apakah beliau memang akan maju lagi kan kita belum tahu. Apalagi soal usia kan di tangan Allah SWT ya. Manusia itu cuma bisa merencanakan. Kita nggak tahu umur kita kan ya gitu. Mudah-mudahan beliau masih berusia panjang sehingga bisa memiliki kesempatan untuk maju di pemilihan presiden tahun 2024 bersama dengan calon-calon yang lain, dan secara fair kita akan bisa melakukan pemilihan atau pendukungan kepada siapapun juga yang sangat layak untuk kita dudukkan
sebagai bukan hanya presiden tetapi sebagai panglima tertinggi ya negara Republik Indonesia. Jadi novel saya ingin sekali ya novel Ghost Fleet ini dibaca kembali terutama oleh para calon-calon presiden ya untuk juga mengukur kekuatan diri ya. Ya siapa aja nih yang mau maju, siapa aja selain Pak Prabowo. Ada Pak Anies Baswedan, ada Ibu Puan Maharani, ada Pak Ganjar Pranowo, ada siapa lagi ya nanti Pak Erlangga, siapa lagi Pak Ridwan Kamil atau Pak Mas Sandi gitu mungkin mau maju ya. Saya sangat sarankan Anda untuk membaca buku ini secara tuntas ya. Versi bahasa Inggris maupun versi bahasa Indonesia. Kan kalau calon presiden tahun 2024 kan sudah tidak ada isu tentang kecakapan berbahasa asing ya. Jadi memang beda sih kalau baca yang buku yang berbahasa Inggris ya, kemudian ditranslasikan walaupun translasinya cukup bagus ya, tetapi sense ya, rasa bahasanya untuk seorang calon presiden saya rasa lebih baik Anda membaca yang versi asli dan diskusikan dengan tim Anda yang memang ahli pertahanan keamanan ya, karena kan selain Pak Prabowo kan tidak ada satupun calon presiden 2024 yang memiliki latar belakang militer kan ya, kecuali misalnya Pak Gatot Nurmantio mau maju misalnya atau siapa Pak Budi Gunawan yang itu ya yang katanya digadang-gadang juga untuk menjadi cawapres ya. Ya selain itu kan memang tidak punya background militer sama sekali, jadi saya sangat sarankan Anda semua mempelajari mempelajari buku Ghost Fleet ini, melihat strukturnya karena sangat lengkap dan ini bisa menjadi buku referensi ya bagi calon presiden tahun 2024. Karena seandainya memang betul apa yang diramalkan oleh pakar pertahanan keamanan dan pakar strategi perang ya, ini kedua penulis ini, ya kita perlu belajar untuk melihat kemungkinan untuk melihat possibility-nya, dan kita akan menggagalkan dong kalau seandainya ternyata memang Indonesia diplot untuk tidak ada lagi gitu loh, negara ini sudah tidak ada lagi. Tentu saja kita akan tergerak untuk menggagalkan rencana tersebut ya, masih mending udah ditulis di novel gitu. Masih banyak sekali kesempatan untuk mempertahankan kedaulatan negara ini. Jangan sampai terlambat ya. Kita kan secara ekonomi juga sudah tidak terlalu berdaulat. Secara kesehatan kita jauh tidak berdaulat ya. Kita didikte oleh kekuatan-kekuatan di luar ya, secara global. Kita nggak punya otoritas untuk memilih bagaimana kita mesti bertindak. Pada masa pandemi kemarin udah terbukti kan, tidak ada daulatnya lagi tuh Indonesia dari sisi kesehatan ya, didikte semuanya. Tinggal sekarang kan kedaulatan dari sisi wilayah ya. Kedaulatan dari sisi wilayah ini yang sangat-sangat krusial ya. Kalau seandainya kita sudah tidak lagi, Indonesia sudah tidak lagi memiliki kedaulatan wilayah, wah ini kacau ini. Artinya ya disitulah letak di mana kemungkinan Indonesia akan terlikuidasi gitu. Ketika kedaulatan wilayahnya sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Perbatasan-perbatasan utama yang lain ya, 3T itu yang terdepan, terpinggir ya, terjauh itu, kita khawatir sekali kalau tidak dijaga ya kita akan kehilangan kedaulatan wilayah. Sebuah negara kalau kedaulatan wilayahnya sudah tidak dia miliki lah, apalagi negara itu tinggal nama aja kan ya, tinggal nama saja ya. Itu yang menjadi PR besar bagi presiden siapapun juga yang akan maju ke tahun 2024 ya. Bagaimana mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia ini supaya apa yang diramalkan, apa yang ditulis di Ghost Fleet tidak terjadi. Indonesia di novel ini, di buku ini sudah ditulis mantan Indonesia gitu ya. Wah ngeri sekali itu kalau benar-benar terjadi. Dan kapan itu? 2030 ya, Indonesia udah nggak ada gitu. Jadi kan kita pastinya presiden yang akan datang ini memiliki PR besar ya untuk menjaga agar Indonesia betul-betul tidak seperti yang ditulis oleh kedua penulis ini ya. Bagaimana mempertahankan kedaulatan di tengah-tengah situasi yang kita tuh nggak menguntungkan ya. Kita tersandera oleh berbagai macam kepentingan terutama secara ekonomi, sehingga kita kemudian dari situ merembet ya, menginfluence persoalan kedaulatan wilayah kita gitu. Nah, mungkin itu juga yang mendasari kenapa kemudian Pak Prabowo menerima tawaran masuk di dalam kabinet menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan, dan itu sangat dibenci oleh mantan pendukungnya, oleh rakyat yang selama ini mendukung beliau. Ya,
rakyat yang selama ini mendukung beliau itu kan inginnya tentu saja Pak Prabowo ada di luar gelanggang kabinet gitu ya, tetap ada di luar. Sebab kalau Pak Prabowo ya seperti kemudian mengambil peluang, mengambil amanah untuk menjadi menhan, artinya berada di bawah kabinetnya Presiden Jokowi yang merupakan lawannya beliau ya, itu artinya beliau melempar handuk putih gitu loh ya, dianggap oleh pendukungnya itu melempar handuk putih, dianggap berkhianat gitu oleh pendukungnya, dianggap berkhianat, dianggap sudah menyerah ya, sudah diketekin lah sama Pak Jokowi gitu kan, dan sudah menjadi bagian dari Pak Jokowi gitu kan, sudah menjadi bagian dari presiden karena masuk dalam kabinet. Tetapi saya ingin menyampaikan sudut pandang yang lain ya, perspektif yang lain gitu. Jadi saya berpikir seandainya beliau memang terobsesi dengan isi dari buku ini, dan beliau juga meyakini bahwa ini adalah ancaman luar biasa besar terhadap Indonesia, maka satu-satunya jalan supaya beliau tetap berkontribusi, supaya tetap beliau walaupun sungguh pun tidak menjadi presiden, tetapi beliau tetap memiliki andil yang sangat besar untuk mempertahankan Indonesia supaya tidak terlukudasi seperti kata dari penulis buku ini, ya satu-satunya hal yang paling pas untuk beliau jalankan ya selama 5 tahun dari 2019 sampai 2024 ya menjadi Menteri Pertahanan ya. Apalagi kalau menjadi Panglima kan nggak mungkin karena beliau sudah purnawirawan. Apalagi yang sangat mungkin buat beliau untuk menggagalkan ramalan bahwa Indonesia akan hilang secara kedaulatan wilayah gitu, ya menjadi Menteri Pertahanan ya gitu loh. Jadi itu yang saya rasa ya, saya sendiri belum pernah bertemu muka sama sekali dengan Pak Prabowo. Saya hanya mereka merekonstruksi apa yang beliau pikirkan, yang ada dalam benak pikiran beliau itu saya coba rekonstruksi gitu. Yang saking gemesnya juga gitu, ingin tahu ya, makanya saya sampai ngambil S3 dalam bidang sosial politik ya, supaya saya involve gitu loh dengan situasi-situasi politik yang menjadi dasar-dasar dari bakal kemungkinan adanya pertentangan luar biasa yang melahirkan Perang Dunia Ketiga gitu. Dan kemudian saya menjadi memahami gitu pertimbangan beliau untuk masuk dalam kabinet dan kemudian mengambil posisi sebagai Menteri Pertahanan. Kenapa? Karena Menteri Pertahanan itu kan frankly ya orang kedua kan sebetulnya dalam menjaga negara ini gitu loh. Seandainya terjadi sesuatu pada presiden, apakah presiden meninggal, apakah presiden terimpeach gitu ya oleh segala macam, dimakzulkan atau apapun, kan sangat mungkin ya, karena kita punya pengalaman presiden udah ada 7 itu kan ya, terjadi kan ya, terjadi pemakzulan, terjadi kemudian dipaksa untuk mengundurkan diri dan sebagainya. Lalu siapa yang akan naik di presiden gitu kan, nggak serta-merta wakil presiden ya, karena kita juga tahu keterbatasan dari wakil presiden kita ya, Pak Ma'ruf Amin itu kan udah sepuh, dia nggak bisa apa-apa gitu. Pasti yang naik untuk menggantikan posisi presiden adalah Menteri Pertahanan gitu. Artinya barangkali mungkin itulah yang difikirkan oleh Pak Prabowo sehingga beliau mengambil challenge dari Pak Jokowi dia menjadi Menteri Pertahanan. Dan saya secara faktual juga kan Menteri Pertahanan itu udah memiliki kurang lebih kekuasaan itu sebanyak 50% dari kabinet gitu loh. Beliau itu, sosok beliau di dalam kabinet itu kan sangat mewarnai gitu loh, sangat mewarnai dari kabinet. Seakan-akan juga presiden nggak bisa main-main juga, ada Pak Prabowo di situ, dan itu terasakan sekali gitu loh, terasakan sekali marwahnya beliau, auranya beliau, ya kewibawaannya beliau. Walaupun saya lihat beliau itu kan sepertinya orangnya pendiam ya gitu kan, tidak banyak bicara gitu kan, tidak banyak juga melakukan apa-apa yang kemudian menjadi viral atau mengagetkan orang ya. Beliau mengambil sikap ketika mau ambil, dan ini juga suatu sikap yang menurut saya itu selain sikap patriotik juga sikap yang layak untuk diteladani ya. Ketika beliau kemudian mau untuk masuk ke kabinet, artinya mau jadi anak buahnya Pak Jokowi ya, selain beliau juga selalu siap untuk menjalankan perintah apapun dari bosnya, walaupun perintah itu tidak relevan gitu ya, sangat gak inline dengan apa sesungguhnya tupoksi dari seorang Menteri Pertahanan ya.
Saya juga tercengang ya ketika tahun 2020 itu September beliau ditunjuk oleh Pak Jokowi untuk menjadi koordinator food estate dengan penanaman komoditas utama di food estate itu adalah singkong ya. Itu saya tercengang gitu, tercengangnya, dan beliau menerima tugas itu gitu, menerima tugas itu tanpa protes dan sebagainya gitu ya. Saya tuh tercengangnya adalah saya melihat betapa beliau itu betul menunjukkan jiwa patriot ya dan loyalitas, karena beliau mau loh mengambil tugas yang sangat jauh dari tugasnya sebagai seorang Menteri Pertahanan gitu ya. Sampai saya pikir ya, waktu food estate dicanangkan, kemudian Presiden memerintahkan untuk menanam singkong gitu, karena lahannya itu tidak tepat untuk dijadikan sebagai lahan food estate ya. Kedua, komoditasnya gitu, singkong gitu ya. Jadi, dan dari awal saja sudah terlihat potensi kegagalannya itu sangat besar. Tapi apa yang terjadi ya selama dari 2020 sampai 2022, walaupun ya kita tahu bahkan ada yang protes terkait dengan lahan yang dipakai di Kalimantan Tengah tersebut, kemudian juga banyak NGO lingkungan yang memotret bahwa sampai dengan hari ini tuh belum ada satupun food estate yang terjadi, lalu terbengkalai ya, pokok-pokok calon-calon pohon singkong itu sama sekali tidak bisa ditanami di sana, kemudian malah berisiko untuk merusak lingkungan ya. Kemudian juga sampai dengan tahun ini kan berarti udah masuk 2 tahun ya, ke tahun 2020 nggak kelihatan sama sekali bakal akan berhasil ya. Tapi di acara G20 barusan ya, di bulan November kemarin barusan di G20, Pak Prabowo menjadi pembicara di salah satu acara tersebut. Beliau dengan berapi-api, dengan bersemangat masih berpromosi tentang singkong ya gitu. Saya ya beliau kan orang jenius, beliau jenderal, beliau luar biasa. Tetapi beliau bukan ahli nutrisi gitu ya. Beliau bukan ahli komoditas ya. Saya khawatir aja gitu. Khawatir bahwa beliau itu mempertahankan sesuatu yang katakanlah justru disingkirkan dari tupoksi asli dan sibuk memikirkan tentang bagaimana caranya agar singkong itu akhirnya berhasil, dan malah mengabaikan hal-hal penting yang sekarang ini sudah di depan mata seorang Menteri Pertahanan gitu ya. Itu pertahanan wilayah Indonesia yang ya seperti yang waktu itu beliau baca sendiri di Ghost Fleet ya. Jadi beliau dikasih mainan untuk mengalihkan perhatian. Singkong yang udah jelas mainan itu mau dikutak-katik seperti apa juga nggak bakalan berhasil sebagai alternatif pengganti beras, pengganti padi ya. Sibuk, dan beliau ya karena ya patriot bagaimana sih gitu ya, karena perintah komandan harus jadi ya, beliau sibuk berpikir untuk bagaimana si singkong ini jadi gitu, yang nggak bakalan jadi juga. Sudah mohon maaf ya, mohon izin saya perlu sampaikan. Dan kemudian malah jadi tidak fokus dengan apa yang seharusnya ini, ancaman-ancaman yang terjadi di Indonesia gitu. Saya khawatir aja, saya pengen sekali bicara kepada beliau, udahlah singkongnya dilupain aja dan kembali melihat apa yang terjadi nih di Indonesia, ancaman-ancaman besar yang terjadi di Indonesia ini gitu. Apalagi juga ketika pencanangan food estate itu setelahnya itu kan Presiden sendiri tuh seperti nggak serius juga gitu loh dengan apa sih yang mau ditanam gitu ya. Karena 1 bulan setelah pencanangan singkong sebagai komoditas food estate di Kalimantan, beliau pindah ke kedelai kan. Presidennya pindah ke kedelai, lalu sebentar kemudian pindah ke jagung, sebentar kemudian pindah ke sorghum gitu. Tampak sekali tidak ada ahli atau tidak ada orang yang mendampingi dan memberikan pengetahuan kepada beliau akan komoditas yang seharusnya dipikirkan untuk menjadi itu ya, alternatif besar yang besar kemungkinan berhasil di Indonesia gitu. Sayang sekali sebetulnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa sepertinya project food estate ini project main-main gitu ya. Project yang tidak serius. Project yang tidak serius ya. Memang ditargetkan untuk gagal, dan lebih sayang lagi adalah Pak Prabowo yang menjadi koordinatornya, ditunjuk sebagai koordinatornya itu ya. Lalu berikutnya lagi ya,
alasan saya kenapa waktu itu tidak menjatuhkan pilihan presiden kepada Pak Prabowo itu alasan yang sangat naif ya. Tetapi mau saya sampaikan sih ini karena seorang warga, seorang rakyat yang waktu itu belum belajar sosial. Kalau sekarang saya udah belajar ilmu sosial politik ya, tapi waktu itu pemilihannya tuh kan memang kita kalau namanya pemilihan presiden itu kan memilih itu bisa secara akal sehat maupun secara emosional kan gitu. Pemilih yang basisnya itu emosional gitu kan. Pemilih yang basisnya emosional makanya kan ditarik-tarik ke sisi-sisi yang emosional. Nah, saya kan juga dapat tuh kan gitu loh. Jadi ya presiden yang ideal menurut saya secara naif itu kan yang memiliki keluarga yang utuh gitu kan, yang tanpa harmonis gitu kan, seperti itu. Sedangkan beliau kan tidak ya. Walaupun pada waktu kampanye itu saya ingin sekali tuh pada saat itu kan beliau sepertinya juga dekat lagi ya dengan mantan istri, dengan Ibu Titik Soeharto gitu. Saya diam-diam berdoa gitu agar beliau bisa bersatu kembali dan akhirnya bisa menjadi presiden yang dengan keluarga yang utuh seperti itu kan. Tetapi seandainya pun tidak, sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Tidak ada masalah presiden tidak memiliki keluarga, tidak memiliki ibu negara, nggak ada masalah. Presiden hebat namanya Vladimir Putin ya, Presiden Putin, presiden Rusia juga sendiri nggak punya ibu negara, tampaknya juga bagus-bagus aja gitu.